Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Novia Rini. Saya adalah seorang pengajar di SD Negeri Tampingan 2, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. SD Negeri Tampingan 2 berada di Desa Tampingan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Siswa di sekolah yang dekat dengan kota seringkali datang dari latar belakang yang sangat beragam, baik dalam hal sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal ini bisa menimbulkan tantangan dalam menjaga inklusivitas dan keseimbangan pendidikan. Karena kesibukan bekerja, orang tua seringkali tidak memiliki banyak waktu untuk terlibat langsung dalam pendidikan anak mereka. Siswa yang kurang mendapat perhatian dari orang tua seringkali menghadapi tantangan dalam perkembangan akademis, emosional, dan sosial mereka. Kondisi siswa saya yang berada di kelas 6 mempunyai latar belakang yang beragam. Tentu saja kebutuhan masing-masing siswa juga berbeda. Sebelumnya, saya merancang pembelajaran sesuai keinginan saya, tanpa memperhatikan apa yang siswa saya butuhkan. Tindakan yang saya lakukan tersebut menyebabkan motivasi belajar siswa rendah atau kurang. Hal tersebut dapat terlihat dari data hasil asesmen kelas 6, mata pelajaran IPAS, materi penyakit yang menyerang sistem gerak, bahwa 72% siswa masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Jika melihat pada data rapor pendidikan bahwa kualitas pembelajaran di SD Negeri Tampingan 2 mengalami penurunan sebesar 10,68 dari tahun 2023. Dari data yang saya peroleh tersebut, menjadikan alasan saya mengapa praktik baik ini harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama, menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu siswa mencapai potensi maksimal dan meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam belajar. Yang ketiga, adaptif dengan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi generasi alfa. Yang keempat, dapat memberikan perhatian lebih personal lagi kepada siswa sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Untuk yang kelima, memotivasi saya untuk merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang terakhir, di sekolah pedesaan yang berdekatan dengan kota pada umumnya memiliki tingkat kemampuan siswa yang bervariasi, sehingga penerapan pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi solusi untuk membantu siswa dengan kemampuan berbeda tetapi tetap bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan mereka. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang bertanggung jawab untuk merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sebagai usaha untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Pada praktik baik yang saya lakukan, pihak yang terlibat di sini adalah kepala sekolah, yaitu sebagai pemberi izin dalam melaksanakan praktik baik. Kemudian ada rekan sejawat yang berperan sebagai sumber dukungan dan kolaborasi yang dapat meningkatkan kinerja saya. Dan tentunya yang terakhir adalah siswa itu sendiri. Tahap berikutnya adalah menyusun strategi yang akan saya lakukan. Di antaranya yaitu melakukan kajian literatur melalui PMM, melakukan asesmen diagnostik dengan cara mewawancara siswa saya. Berikutnya yaitu membuat pembelajaran yang interaktif. Di sini saya menggunakan platform Canva, Quizzes, dan Boardwall. Kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran dibuka dengan salam, menanyakan kondisi siswa, kemudian dilanjutkan berdoa, absen siswa. Di sini saya mengabsen siswa dengan cara siswa yang saya panggil menyebutkan bagian-bagian rangka supaya siswa lebih bersemangat dan dapat mengingat kembali pembelajaran yang kemarin telah diberikan. Delia Valen, tulang,
Baji, oke. Anissa Alea. Tulang rusuk. Perhatikan guru. Dilanjutkan Kemudian mengingat kembali keyakinan kelas yang telah bersemangat. Terus, disepakati, kita pada hari ini memberikan yaitu pertanyaan kalian pematik nanti kepada siswa, mampu melakukan menganalisis apersepsi, macam-macam dan menyampaikan dan tujuan penyakit pembelajaran. Sebelum kegiatan inti, saya melakukan tes pemetaan awal dengan menggunakan quizzes. Pada orientasi masalah, saya menampilkan video pembelajaran yang sudah saya buat sendiri, supaya bisa menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Lanjut langkah selanjutnya, supaya anak tidak jenuh dan bosan dan tetap senang dalam belajar, saya memberikan ice breaking, mengajak mereka menyanyi dan bergerak bertepuk tangan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Hal ini saya lakukan supaya yang memiliki gaya belajar bisa memahami juga materi dengan cepat. Sintak problem based learning selanjutnya adalah mengorganisasi siswa melakukan penyelidikan. Di sini saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka yang sudah saya kelompokkan menurut hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan lewat wawancara. Terus yang auditori ada satu juga. Dalam membimbing penyelidikan, saya mendorong mereka untuk bekerja sama dan berbagi ide, melakukan penyelidikan, memastikan diskusi berjalan dengan baik, sehingga siswa memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang mereka pelajari. Siapa yang sudah siap maju angkat tangan? Bagus, semuanya sudah siap. Setiap kelompok mempresentasikan dan mempraktikkan hasil kerja kelompok di depan kelas berdasarkan gaya belajar masing-masing. Sedangkan kelompok yang lain menyimak dan memberikan tanggapan. Pada sintak yang terakhir, saya membantu siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah mereka lakukan. Tak lupa pula saya memberikan apresiasi tentang apa yang telah mereka kerjakan. Setelah menganalisis dan mengevaluasi, saya memberikan kuis interaktif dengan memanfaatkan platform Wordwall. Pada kegiatan penutup, saya bersama siswa melakukan refleksi, memberitahu materi pertemuan berikutnya, memberikan evaluasi sesuai dengan hasil pemetaan awal, dan yang terakhir adalah berdoa. Dari hasil evaluasi tersebut, saya dapat mengetahui bahwa hasil belajar siswa meningkat karena sebanyak 77% siswa sudah mendapatkan nilai di atas KKM. Saya bisa belajar dan bermain dengan Wordwall serta quizzes. Saya sangat senang belajar dengan Bu Novi karena pelajarannya menyenangkan dan alhamdulillah nilai saya bagus. Menurut pengamatan saya, Bu Noviarini dalam pembelajaran di kelas sudah berpusat pada peserta didik, juga memperhatikan kebutuhan belajar murid, dan untuk selanjutnya saya ingin sekali mengikuti jejak Bu Novi sehingga menjadi guru yang disenangi siswa. Setelah saya mengikuti pembelajaran yang Bu Novi lakukan, saya termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novi, di mana pembelajaran berdiferensiasi sudah berpusat pada murid, menyelesaikan gaya bahasa belajar siswa, serta pembelajaran yang sangat menyenangkan, sehingga murid-murid tersebut merasa senang dan tidak bosan. Di sini saya mendukung Ibu Nafi Arini untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut kami pembelajaran diferensiasi ini sangat menarik, di mana Bu Novi menggunakan metode pengajaran yang disesuaikan dengan materi, media, dan produk yang sesuaikan dengan bakat, minat, dan karakteristik anak. Juga menggunakan media pembelajaran yang inovatif sehingga anak-anak tertarik dalam pembelajaran, dan diharapkan juga hasil pembelajarannya meningkat. Maka dari itu, semoga pembelajaran diferensiasi ini dapat bermanfaat bagi semua. Terus berjuang ya Bu. Terima kasih, semoga praktik baik yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.